syukurku membawa kerinduanku, Yesus, ingin ku menyenangkanmu. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Karyamu indah bagiku, kasih yang menyelamatkanku, Yesus, inilah persembahanku. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku, inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Sampai selamanya kami mau tetap menyembah-Mu, Tuhan. Kami berikan seluruh hidup kami bagi nama-Mu, Tuhan. Penyembahan kami, seluruh nafas kami persembahkan hanya bagi nama-Mu, Bapa. Sebab Kau yang terindah, ku bawa hatiku, ku bawa hidupku bagi nama-Mu, Tuhan. Oh, Yesus, Kau terindah dalam hidupku, dalam setiap jalanku, Tuhan. Kau yang terindah, Kau yang termulia,
pujianku. Ini hati kami Tuhan, ini hidup kami Bapa. Ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hatiku, hanya Engkau di hidupku, Yesusku, Kau terindah. Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Shalom jemaat yang dikasihi Tuhan. Mari sebelum kita mendengar dan merenungkan firman Tuhan, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih untuk waktu ini Tuhan. Terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan beri, untuk kesempatan kami dapat mendengar dan merenungkan firman-Mu. Roh Kudus tolong kami, urapi kami untuk kami dapat mengerti dan melakukan firman-Mu. Terima kasih, terpujilah nama-Mu, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, pernahkah kita merasakan cinta? Saya yakin semua kita pasti merasakan cinta. Ada sebuah perasaan kepada lawan jenis. Rasa bergetar, rasa ingin memperhatikan, rasa ingin dekat. Biasanya muncul waktu remaja. Ya, entah itu SMP, entah SMA. Biasanya kalau SMP dikatakan, wah cinta monyet. Gitu ya. Atau SMA juga, bahkan mungkin waktu kuliah. Entah itu nanti akhirnya berujung ke pacaran, bertunangan, dan menikah. Ya, setiap kita pasti pernah mengalami atau merasakan cinta, saudara. Di Korea tahun 2017
ada artis dan aktor yang sangat terkenal, yaitu Song Joong Ki dan Song Hye Kyo. Mereka dikabarkan cinlok atau cinta lokasi. Awalnya disembunyikan kabar mereka dan akhirnya beneran mereka menikah, saudara. Ya, sehingga awak media bahkan orang-orang pada umumnya menjuluki Song couple. Wah, Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Waduh, ini bintang film sangat terkenal. Dan mereka menikah menghabiskan biaya yang sangat fantastis, sangat besar. Tapi tidak ada yang menyangka bahwa cinta mereka tidak lama. Pernikahan mereka yang dibalut dengan cinta, dengan kasih. Tidak lama kemudian mereka berpisah. Yang dulunya cinta menyatu, sekarang cinta itu sudah tidak ada. Mereka berpisah, saudara. Bercerai. Saudara dikasihi Tuhan, di dalam Alkitab, khususnya di kitab Wahyu, ada 7 jemaat yang mendapatkan surat khusus dari Tuhan. Dan 1 jemaat ini ditegur Tuhan karena mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Wahyu pasal 2 ayat 4-5. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya jika engkau tidak bertobat. Jemaat di Efesus mendapat teguran Tuhan. Namun sebelum saya lebih jauh lagi, sebenarnya bagaimana jemaat Efesus ini bisa ada? Ada beberapa fakta, yaitu jemaat Efesus ini ada hasil dari pelayanan Paulus. Nanti saudara bisa baca dalam Kisah Para Rasul pasal 18-20. Di situ ada kisah bagaimana Paulus melayani di Efesus. Tidak hanya itu, tapi fakta dari Efesus adalah jemaat di Efesus ini luar biasa, sangat berpengaruh hampir di seluruh Asia. Bahkan firman Allah dikumandangkan, disampaikan di Efesus itu luar biasa dahsyat, yang memiliki pengaruh yang luar biasa. Dalam Kisah Para Rasul pasal 19 ayat 10 dikatakan di situ semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan. Bayangkan, semua, bukan semua perumahan atau semua jalan gitu ya, atau semua apartemen. Ini semua penduduk Asia. Semua penduduk Asia mendengar firman Tuhan dari pelayanan di Efesus, dari jemaat Efesus ini. Luar biasa. Tapi setelah 35 tahun kemudian, muncullah teguran Tuhan kepada jemaat Efesus. Saudara dikasihi Tuhan, sebelum mendapat teguran, Tuhan memuji mereka. Ya, Wahyu pasal 2 ayat 2-4 dikatakan demikian. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak dapat sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Wah, dipuji Tuhan, luar biasa. Namun di ayat keempat dikatakan demikian. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Jadi ada pujian yang disampaikan Tuhan kepada mereka. Tadi dikatakan aku tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu. Wah ya, jadi jemaat di Efesus ini benar-benar di note sama Tuhan. Ada notice dari Tuhan. Wah, tahu segala pekerjaanmu, aku tahu jerih payahmu. Lalu Tuhan mengatakan, aku tahu ketekunanmu. Engkau tidak sabar terhadap orang jahat yang menguji, dan mereka menguji rasul palsu. Bilangnya asli, ternyata palsu. Mereka tahu, jemaat Efesus tahu. Mereka tidak sabar terhadap orang jahat. Bukan hanya itu, jemaat di Efesus rela menderita, tidak kenal lelah, bahkan membenci perbuatan pengikut Nikolaus. Saudara, pujian yang diberikan Tuhan luar biasa. Tapi yang mengerikan adalah semua itu tidak ada artinya
karena mereka sudah meninggalkan kasih yang semula. 7 pujian, 1 teguran. Wah, ini sangat berbahaya. Jangan sampai kita meninggalkan kasih kita pada Tuhan. Jangan sampai kita meninggalkan kasih kita kepada Tuhan. Kasih apakah yang semula itu? Kasih apa yang semula itu? Yaitu kasih Kristus kepada jemaat. Kasih Kristus bagaikan kasih mempelai laki-laki terhadap mempelai perempuan. Demikian juga kita diibaratkan mempelai perempuan yang mengasihi mempelai laki-laki, yaitu Kristus. Kasih antar mempelai itu sudah tidak ada di jemaat Efesus. Hambar, bukan hanya hambar. Kalau hambar mungkin masih ada, tapi nggak ada rasa. Jadi ini sudah benar-benar tidak ada. Ya, tidak ada. Nggak ada rasa sama sekali. Saudara, saya percaya saudara pasti pernah makan roti tawar. Meskipun kita beli roti tawar, rotinya tidak bisa ditawar. Pak, mau beli roti tawar berapa harganya? Oh, 15.000. Saya tawar ya, kan roti tawar. Masa tidak boleh ditawar? Ya tidak boleh. Rasanya tawar, saudara. Ya, tidak ada rasa manis, tidak ada rasa asin. Meskipun roti tawar, tetap ada rasanya, yaitu tawar. Tidak. Rasanya itu ya bukan manis, bukan asin. Tawar itu. Tapi kalau meninggalkan kasih mula-mula bukan kasihnya tawar, bukan. Tapi karena memang sudah tidak ada kasih lagi. Tidak ada kasih lagi. Tidak ada hubungan lagi. Mempelai perempuan dan mempelai laki itu sudah tidak ada hubungan lagi, saudara. Kenapa demikian? Karena mempelai perempuan itu meninggalkan kasihnya kepada Kristus sebagai mempelai laki-laki. Saudara dikasihi Tuhan, bukankah di dalam 2 Korintus pasal 11 ayat kedua dikatakan, sebab aku cemburu kepada kamu dengan cemburu ilahi, karena aku telah mempertunangkan kamu kepada satu laki-laki untuk membawa kamu sebagai perawan suci kepada Kristus. Sekali lagi, inilah gambaran kita sebagai mempelai perempuan yang disatukan dengan Kristus, yaitu sebagai mempelai laki-laki. Mempelai pasti harusnya ada kasih. Kalau kasih Kristus kepada kita, sudah tidak perlu diragukan. Selalu ada. Dan selalu hebat kasihnya kepada kita. Bagaimana kasih kita kepada Tuhan? Nah, itu yang perlu dipertanyakan. Nah, itulah jemaat di Efesus tidak ada lagi kasih itu. Padahal dulunya mereka memiliki kasih itu. Tapi sejak ditinggalkan oleh Paulus dan berjalannya waktu, kasih itu sudah ditinggalkan. Tidak ada lagi. Mereka meninggalkan kasih yang mula-mula. Saya masih ingat dulu waktu saya mendekati mantan pacar saya yang sekarang jadi istri saya. Waktu itu saya mendekati ya zaman dulu, saudaraku, belum ada handphone ya. Tapi saya itu tidak ada angin, tidak ada hujan, tidak ada badai, tidak panas, tidak dingin. Pokoknya saya kangen, ingin ketemu aja sama dia. Jadi saya ke wartel ya. Waktu itu wartel, saudara, telepon sekian menit, nanti 1.000, 2.000 ya. Terus ada jam-jam tertentu dapat diskon ya, biasanya pagi sekali, subuh itu dapat diskon. Bahkan saya cari wartel yang buka jam 5 pagi subuh. Saya sudah keluar cari wartel yang buka untuk bisa telepon dengan pacar saya ya, mantan pacar saya sekarang jadi istri saya. Dia sama saya sempat berbeda kota, berbeda tempat yang sangat jauh. Jadi telepon-teleponan kalau pas subuh, supaya apa? Dapat diskon. Supaya murah, apalagi kalau luar pulau itu mahalnya. Bukan hanya itu, tapi saya juga menanti, dia juga sedang menanti kalau ada Pak Pos datang ya. Pak Pos itu datang antar surat. Waduh, saya menunggunya. Wah, ini saya sudah kirim surat, pasti surat saya sudah sampai sana setelah 5 hari atau setelah 4 hari. Demikian juga dia membalas surat saya. Aduh, begitu saya terima surat itu, saya tidak langsung buka, tidak langsung baca. Kenapa? Karena waktu itu surat itu baunya harum, wangi sekali ya. Entah itu surat warnanya pink atau biru, ada gambar bunga dan sebagainya. Saya buka, saya cium, baunya bukan baunya Pak Pos, bukan. Ya, tapi bau harum, ya, bau parfum dari kertas itu. Senang, saudaraku. Ada cinta, ada kasih, mendambakan, ingin ketemu, kangen, saudaraku. Belum bisa ketemu ya lewat telepon, lewat surat. Ya zaman dulu, kalau sekarang mungkin sudah lewat DM, lewat Instagram, handphone dan sebagainya. Apalagi bisa video call. Zaman dulu tidak ada video call ya, tidak ada HP. Nah, saudaraku, inilah rasa cinta yang menggebu-gebu. Ingin aja ketemu.
tidak demikian dengan jemaat di Efesus. Mungkin ada baiknya kalau saya bisa memberi contoh. Ya, memberi contoh, ada 2 tokoh yang meninggalkan kasih mula-mula. Yang pertama yaitu Salomo. Salomo ini dikenal sebagai raja yang penuh hikmat. Yang awal-awalnya bagaimana dia bergantung kepada Tuhan. Sampai Tuhan kesengsem dengan Salomo. Salomo diberi tantangan atau diberikan pengajuan permintaan, mau minta apa? Salomo minta hikmat Tuhan, ya. Dan singkat cerita, wah, Salomo berhikmat. Salomo membangun bait Allah luar biasa. Pokoknya cintanya kepada Tuhan itu habis-habisan, ya, luar biasa dahsyat. Namun dengan berjalannya waktu di kitab 1 Raja-Raja pasal 11 ayat 3-4 dikatakan demikian. Istri-istrinya itu menarik hatinya, yaitu hati Salomo, daripada Tuhan. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain. Sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Saya ulang, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan Allahnya seperti Daud ayahnya. Istri-istrinya Salomo mempengaruhi hatinya Salomo supaya tidak dekat dengan Tuhan. Bahkan Salomo diajak dekat, mencondongkan hatinya kepada Allah-Allah lain, Baal-Baal lain. Lihat, inilah tokoh yang awalnya cinta Tuhan. Destininya sebenarnya sudah jelas ini, destininya cinta Tuhan. Tapi karena wanita, ya, bukan hanya satu wanita, banyak wanita. Satu aja ribet, apalagi banyak. Akhirnya Salomo keluar dari destininya Tuhan. Dan kerajaannya terpecah akhirnya. Sejak itu, wah, kehidupan Salomo, ya, penuh dengan masalah. Anaknya, cucunya, dan seterusnya, saudara. Kerajaan Israel sampai akhirnya terbagi 2, terpecah, saudara. Kenapa? Inilah tokoh yang meninggalkan kasihnya kepada Tuhan. Dulunya cinta, terus karena sesuatu hal, kalau di kisah ini karena wanita, dia meninggalkan Tuhan, kasihnya tidak sepenuh hati kepada Tuhan. Tokoh yang kedua adalah Petrus. Awalnya Petrus ini luar biasa, militan, ya. Petrus yang berkata kepada Tuhan, Tuhan kalau itu engkau suruh aku berjalan, menghampiri engkau. Wah, Tuhan bilang, ayo Petrus, sini. Petrus bisa jalan di atas air meskipun jatuh, hampir tenggelam, dan Tuhan tolong. Ya, waktu Yesus ditangkap, Petrus yang mati-matian membela Yesus, memotong telinga dari salah satu prajurit Romawi. Waktu Yesus memberi peringatan, nanti kalian yaitu murid-muridnya akan meninggalkan aku, tapi Petrus berkata, aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Wah, pokoknya Petrus ini kepada Tuhan, wah, dahsyat. Petrus ini pokoknya habis-habisan untuk Tuhan awalnya. Sampai akhirnya cintanya benar-benar habis. Ya, saya ulang, awalnya Petrus ini habis-habisan untuk Tuhan. Sampai akhirnya cintanya benar-benar habis. Karena Petrus menyangkal Yesus dan Petrus mengkhianati Yesus. Ya, dia merasa, oh saya tidak kenal Yesus, dan seterusnya. Tapi namun demikian Yesus tetap mengasihi Petrus. Sampai cinta Petrus yang sudah habis dikobarkan lagi oleh Tuhan. Dan Tuhan tanya, Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Hati Petrus yang cintanya habis, hatinya yang sudah kosong, cintanya tidak ada, diisi oleh Yesus. Petrus, apakah engkau mengasihi aku? Pertanyaan itu 3 kali diutarakan kepada Petrus. Itu di dalam kitab Yohanes pasal 21. Saudara bisa membacanya. Tuhan mengisi kekosongan hati Petrus. Salomo, Petrus. Kedua-duanya pernah mengalami kehilangan atau meninggalkan kasih yang mula-mula. Cintanya padam. Pernah keduanya. Demikian juga dengan kita. Mungkin kita ini hari-hari ini, saya tidak tahu ya, apakah cinta kita, kasih kita kepada Tuhan tetap menyala, membara seperti dulu. Atau sudah mulai redup, bahkan sudah mulai tidak ada. Wah, berbahaya. Musibah kalau kita tidak memiliki kasih kepada Tuhan. Kasihnya hambar aja,
kasihnya tawar aja musibah, apalagi tidak ada kasih sama sekali kepada Tuhan. Sangat berbahaya. Nyalakan kembali kasih kita kepada Tuhan. Pertanyaan selanjutnya, mengapa orang di Efesus bisa meninggalkan kasih itu? Mengapa mereka bisa meninggalkan kasih itu? Mari untuk perbandingan, tidak ada salahnya kalau kita bandingkan dengan jemaat yang lain, yaitu dengan jemaat Tesalonika. Berbandingan jemaat Tesalonika dengan jemaat Efesus. Mengapa jemaat di Efesus ini meninggalkan kasih yang semula? Yuk kita lihat perbandingannya. 1 Tesalonika pasal 1 ayat ketiga. Dikatakan demikian. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Perhatikan, saya ulang sekali lagi, nada yang saya tekankan, saudara bisa memperhatikan baik-baik. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3. Sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, ketekunan pengharapanmu kepada Tuhan kita Yesus Kristus di hadapan Allah dan Bapa kita. Lalu kita bandingkan dengan Wahyu pasal 2 ayat kedua tentang jemaat di Efesus. Wahyu pasal 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Ya, saya ulang, perhatikan baik-baik. 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dikatakan, sebab kami selalu mengingat pekerjaan imanmu. Di situ ada pekerjaan iman. Di kitab Wahyu tadi pasal 2 ayat 2 dikatakan, aku tahu segala pekerjaanmu. Sama ya? Ini 1 Tesalonika pekerjaan imanmu. Di sini pekerjaanmu. Lalu lanjut 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3, usaha kasihmu. Lalu di Wahyu pasal 2 ayat 2 dikatakan jerih payahmu. Berikutnya yang terakhir yang ketiga 1 Tesalonika pasal 1 ayat 3 dikatakan ketekunan pengharapanmu. Di kitab Wahyu pasal 2 ayat 2 dikatakan ketekunanmu. Mereka kehilangan 3 fondasi. Kitab Wahyu jemaat di Efesus, mereka kehilangan 3 fondasi kekristenan, 3 fondasi pengikut Kristus. Apa itu? Perhatikan lagi. 1 Tesalonika pekerjaan imanmu, usaha kasihmu, dan ketekunan pengharapanmu. Sedangkan Efesus hanya ada pekerjaanmu, tidak ada imanmu, jerih payahmu, tidak ada kasihmu, maupun ketekunanmu, tapi tidak ada pengharapanmu. Artinya, dengan seiringnya waktu, jemaat Efesus hanya rutin melakukan bagiannya dalam pekerjaanmu, dalam pelayanan, tidak ada iman, jerih payah, mereka hebat, mereka tidak lelah, tapi tidak ada kasih di dalamnya, dan mereka tekun, ya mereka tekun, tapi tekun sebatas ya melakukan pelayanan, melakukan pekerjaan sebagai jemaat Efesus, tapi tidak ada pengharapan. Di dalam 1 Korintus pasal 13 ayat 13 dikatakan, demikianlah tinggal ketiga hal ini, yaitu iman, pengharapan, dan kasih. Dan yang paling besar diantaranya ialah kasih. Jemaat di Efesus sudah tadi dikatakan tidak adanya iman, hanya ada pekerjaan, tidak ada kasih, hanya jerih payah, tidak ada pengharapan, hanya ketekunan. Sedangkan jemaat Tesalonika, mereka punya pekerjaan iman, mereka punya usaha kasih, mereka juga punya ketekunan pengharapan. Inilah bedanya jemaat Tesalonika dengan jemaat di kitab Wahyu. Dan yang paling besar dikatakan iman, harap, kasih, yang paling besar di antaranya ialah kasih. Jemaat di Efesus sudah kehilangan kasih mula-mula, karena itu dasar paling besar, fondasi yang paling besar ialah kasih. Berikutnya ada iman, ada harapan. Kalau fondasinya yang paling besar ada kasih aja sudah tidak ada, mereka sudah meninggalkan kasih mula-mula, bagaimana mereka mau beriman, bagaimana mereka mau berpengharapan? Tidak bisa, gak mungkin, karena kasihnya aja sudah tidak ada. Makanya dalam Wahyu pasal 2 ayat 5 dikatakan, sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh.
Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Perhatikan kalimat bertobatlah dan lakukanlah lagi. Lakukan lagi apa yang semula engkau lakukan. Lakukan apa? Ya lakukan dulu waktu zamannya Paulus. Wah, mereka ada iman, ada harap, ada kasih, saudaraku. Mereka menggebu-gebu untuk Tuhan. Lakukan lagi itu. Bukan hanya pekerjaan, bukan hanya ketekunan, bukan hanya usaha, tapi ada kasih di dalamnya. Saudara dikasihi Tuhan, orang yang cinta kepada Tuhan, yang dipikirkan adalah Tuhan. Perkataannya Tuhan. Perbuatannya selalu memuliakan Tuhan. Hidupnya sepenuh hati untuk Tuhan. Mau bertindak, apakah ini memuliakan Tuhan atau tidak? Waktu saya dulu dan sekarang selamanya cinta kepada istri saya mau begini, menyenangkan istri saya enggak ya? Saya mau belikan dia ini, kayaknya dia suka enggak ya? Saya pikirkan dulu. Enggak sekedar langsung saya beli gitu ya. Enggak, saya pikirkan dulu. Oh, saya ingin nanti dia seperti ini, bahagia, happy. Jadi apa-apa tindakan, pikiran, perbuatan segenap hidup kita selalu untuk Tuhan. Orang yang ada kasih untuk Tuhan selalu untuk Tuhan. Seluruh hidupnya, karakternya, keluarganya, pekerjaannya, semuanya ujung-ujungnya diberikan kembali kepada Tuhan. Itu karena kasihnya kepada Tuhan. Tapi kalau sudah tidak ada kasih, sudah meninggalkan kasih, ya pakai bahasa Jawa, hidup karepe dhewe, semau-mau gue. Soal rohani, soal Tuhan itu nanti saja. Yang penting cari cuan dulu. Ya, yang penting ya sedikit-sedikit menikmati kedagingan lah, hidup duniawi lah. Nah, ini bukan tipe orang yang kasih kepada Tuhan. Mari kita koreksi. Kita telusuri hidup kita, apakah masih ada kasih yang mula-mula itu? Apakah kita masih menggebu-gebu untuk Tuhan? Pikiran, perkataan, perbuatan kita. Pelayanan kita selama ini karena ya sekedar tugas atau karena mencari sesuatu. Saudara dan saya ibadah karena Kristen atau karena memang cinta kepada Tuhan. Pelayanan karena kasih kepada Tuhan. Ibadah karena kasih kepada Tuhan. Kalau ibadah karena kasih kepada Tuhan, maka saudara ibadahnya tidak hanya hari Minggu. Hari Minggu di gereja, hari-hari lain kita menjalin keintiman dengan Tuhan. Baik di rumah, di kantor, dimanapun. Senin, Selasa, Rabu, setiap hari. Kenapa? Orang yang cinta selalu kangen ketemu sama yang dicintai. Ada kasih yang mula-mula. Ada getaran cinta itu. Kasih itu, saudara. Karena itu, mari bangun kembali. Biarlah cinta yang lama bersemi kembali. Kalau kemarin sudah merasakan cintanya hambar tawar, bahkan sudah tidak rasa apa-apa lagi kepada Tuhan, ayo berdoa, bertobat, lakukan lagi yang semula kita lakukan dulu. Waktu cinta sungguh-sungguh dengan Tuhan. Bahkan hari ini dan seterusnya, tambah cinta lagi. Tambah mengasihi Tuhan lagi. Tanpa minta embel-embel kepada Tuhan, pokoknya kasih kepada Tuhan. Haleluya. Pergi ke Pulau Bali, lihat tarian hula-hula. Mari kita kembali pada kasih yang mula-mula. Amin untuk firman Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus. Roh Kudus, Kau tinggal di hati kami. Kobarkan kembali kasih itu ya Roh Kudus. Biar kami menyala-nyala untuk Tuhan. Kasih kami tidak hambar, tidak tawar, bahkan tidak hilang. Kami mau lagi merajut cinta bersama Tuhan. Dan sepanjang hari ini, sepanjang hidup kami, biar kasih Allah juga makin melimpah atas kami. Kami meresponi kasih Allah itu dengan makin mencintai Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami percaya damai sejahtera-Mu, sukacita-Mu, berkat jasmani, berkat rohani, tercurah atas kami semua. Terpujilah nama-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin.